Terus ada yang lain? Oke. Tadi kan sholat udah selesai saat baru Ustaz ingat. Nah ini keadaan ini ketika sholat ingat Ustaz belum wudhu misal. Gimana hukumnya? Oke, siap. Terus yang lain? Oke. Kenapa rokok membatalkan puasa pada cuma asar? Apa? Kenapa rokok bisa membatalkan puasa? Oke, kenapa rokok bisa membatalkan puasa padahal asap? Oke, terus? Misalnya kan kita mandi di kendaraan tapi ada bau-bau di air. Oke. Terus ada anak kejulu lupa aku barah laun. Pertanyaan pertama, MBJ ingatku ya bajulu. Ada orang nih teman-teman adik-adik yang nanya nih. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini ada teman-teman adik-adik lagi ngaji. Jadi bukan saya kayak di Useda, enggak. Tuh ada adik-adik lagi ngaji tuh. Tuh. Ya. Jadi nanti pelunggu boleh nanya di sini boleh. Nanti juga boleh kita dari apa pelunggu langsung komentar aja. Nah, jadi oke. Jadi ada pertanyaan, bagaimana kalau ada orang dia itu tadi dia udah mandi dia sedang berhadas besar, tetapi dia ada rambutnya yang jatuh atau dia lupa ternyata sedinggunya di kuku ya, kemudian kukunya nggak tahu ditaruh di mana. Nara jamak anak nina to ambil kana tanah kuku nah gimana hukumnya? Oke, memang secara hukumnya itu tidak apa-apa dia itu mundek namilu mandi dia ngumbe-ngumbe. Dia nggak ikut mandi nggak apa-apa, cuman jangan sengaja. Nah kesengaja gunting bulu. Kenapa sih dia misalnya arak dengan dia lagi sedang hadas besar. Ternyata ketika hadas besar ternyata dia itu sengaja botak ya. Supaya apa? Lolos kayak ini turun Gimana hukumnya? Jangan begitu. Nah, jangan disengaja. Ya, ini enggak disengaja. Nah, memang sekali lagi secara hukumnya memang tidak apa-apa. Dia itu enggak diikutkan mandi. Cuman ada beberapa yang mengatakan kalau memungkinkan diikutkan mandi maka diikutkan mandi. Tetapi tidak diwajibkan. Kenapa? Yang sudah terpotong itu dia bukan bagian dari tubuh kita lagi. Dalam bab ini. Ya, itu kurang lebih oke. Jadi nggak apa-apa hukumnya. Nggak diikutkan mandi juga nggak apa-apa. Oke. Berikutnya, misalnya kalau saya sedang ingat ketika tadi misalnya lupa aku misalnya ketika sedang sholat berjamaah saya lupa. Tapi ketika sholat saya ingat. Kalau ketika sholat saya ingat maka beda lagi masalahnya. Munangano langsung batal sholat saya dan batal sholat makmum. Kenapa? Karena imamnya dalam keadaan berhadas. Lagu mun singone jena paranku diriku suci. Saya kira saya udah wudu lah gitu. Nah, jadi ada perbedaannya. Paham sudah kira-kira? Orang. Itu ya. Kalau saya ingat ketika sedang sholat, maka saya dalam sholat dalam keadaan apa? Enggak wudu, enggak suci. Maka sholat saya batal. Sehingga sholat orang yang ngikutin saya juga batal. Oke, kalau yang tadi itu kenapa bisa jadi sholat imam itu batal, sholat makmum sah? Kenapa? Karena tadi saya meyakini diri saya dalam keadaan berwudu dan itu sudah selesai sholat saya. Nah, sah paranku sholatku maka dia sah. Nah, jadi beda dia. Nah, oke, berikutnya. Kalau begitu modelnya maka pakai isyarat. Pakai isyarat. Nah, mungkin pakai isyaratnya boleh langsung astaga salah batal sholatku kan terang aduh mana biar gue makmum ini. Nah, aduh ya kan. Nah, oke. Ada kan imam diganti ketika misalkan boleh diganti. Boleh biar nggak kacau. Boleh. Bahkan di Masjid Nabawi pernah terjadi begitu. Jadi ternyata pas seperti saya. Jadi imamnya pernah Allahu Akbar. Ketika takbir ternyata imamnya udah belum buka baca. Intazirlah Allah kata beliau. Tunggu sebentar. Ternyata beliau pergi wudhu dulu. Selesai wudhu dilanjutin sholatnya. Sah.
tetap makmumnya begini. Nah makanya di sini pentingnya makmum sama imam harus tahu ilmunya. Jangan ndara ilakno imamin ndang no. Jangan. Maka makmumnya boleh. Tadi boleh misalnya dia lupa dirinya batal wudu. Dia jadi imam, Allah Akbar. Ketika begitu boleh dia berwudu, tapi permaklumkan makmum dulu. Supaya jangan ngomel makmum, yuk karena bilin teh imam ini kena bare. Permaklumkan dulu. Ya, tunggu sebentar. Jangan bilang, ya batal wudu kini turun jak deh. Jangan no. Mun dengan batal wudu, lain nongkat makmum bare. Cukup pakai gitu aja. Yaudah, intadzillah, tunggu sebentar. Udah kita pergi wudu dulu. Bagi orang yang faham fikih itu tidak masalah. Tetapi bagi orang yang tidak faham itu bermasalah. Kenapa bermasalah? Allah yang biji imamin tumben ngono kadangan bar. Hanya itu pentingnya berilmu. Walaupun sudah dapat beberapa rakaat. Imamnya itu ya silakan lanjutin sholatnya. Nggak takbir lagi, tapi dia aja takbir, lanjutin sholatnya terus. Itu kurang lebih. Iya, nanti makmumnya itu dia boleh misalnya imamnya ngelanjutin misalnya. Jadi misalnya dia ingat ketika sudah 1 rakaat. Maka imamnya itu tidak apa-apa dia ngawalin dari rakaat pertama. Nanti makmumnya kan lebih rakaatnya. Makmumnya duduk menunggu gerakan imam selesai. Ya, jadi nanti barengan salamnya. Oke? Oke. Pertanyaan yang tadi mana lagi? Bagaimana mandi di keran yang ada apa namanya? Bau airnya. Kalau baunya itu tidak keterlaluan, maka silakan pakai. Lagu muna bangas jana ndak kena. Terus apa tadi? Apa? Oke, bagaimana hukumnya? Ada orang kok rokok itu bisa membatalkan wudu? Ya, membatalkan puasa? Ya. Karena rokok itu dia bukan sekedar asap belaka, enggak. Tetapi dia ada kandungannya asapnya. Ada nikotinnya. Ada kadang yang bau-bau yang pakai badiang resen dah. Ada kayak bahasa saya apa ya? Rasa anggur, bahasa apa gitu. Itu yang ini. Nah kalau asap-asap biasa itu tidak batal. Nah, tapi dia itu ada kandungannya, makanya dia membatalkan. Bisa kertas, kertas nggak apa-apa. Kertas itu kan